Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani wa jami'ul asatidza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik setelah kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya izinkan dalam beberapa menit ke depan saya menyampaikan salah satu dari wasiat-wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sebuah hadis yang pendek yang sekali kita duduk, yang sekali kita menghafal, insyaallah akan kita bawa pulang hafalannya. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam muqaddimah muhadharah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dengan 3 pesan pendek. Yang pertamanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang keduanya, wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Yang ketiganya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis yang pendek tetapi di dalamnya ada nasihat yang sangat-sangat jami,
yang sangat luas. Kenapa? Karena di dalam hadis pendek ini terjawab 3 pertanyaan sekaligus. Yang di dalam 3 pertanyaan itu semua kita berada di dalamnya. Tidak ada yang terlepas dari satu di antara yang ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah kaifa nata'amalu ma'a khaliqina wa razikina wa muhyina wa razikuna. Bagaimana setiap kita bermuamalah kepada zat yang telah menciptakan kita, menghidupi kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan hidup dan matinya kepada seluruh para hambanya. Kaifa nata'amalu ma'ahu, bagaimana kita bermuamalah kepadanya, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kepada zat yang telah menciptakan kita, hendaklah kita selalu bertakwa kepadanya. Haitsu ma kunta ay aina ma kunta, di mana dan kapanpun kita berada. Hadza huwa soal al-awwal. Amma soal tsani, soal yang keduanya adalah kaifa nata'amalu ma'a hadza al-jasadi al-mamlu'i bil ma'asi wal munkarat wad dhunub. Bagaimana setiap kita bermuamalah kepada setiap jasad, setiap pribadi kita yang penuh sesak dengan dosa, penuh sesak dengan kemaksiatan, penuh sesak dengan kemungkaran. Maka jawabnya, wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Hendaklah engkau menempel erat, membersamai setiap as-sayyi'ah, dosa, setiap as-sayyi'ah, kemungkaran, setiap as-sayyi'ah, setiap kekhilafan, dengan al-hasanah, dengan al-a'mal as-salihah, amal-amal yang saleh, dengan at-taubatu wal istighfar, dengan taubat dan dengan istighfar. Tidak ada kita yang maksum, semua kita penuh sesak dengan dosa. Maka agar kemaksiatan dosa kita terangkat, terhapus, diampunkan, maka kita harus membersamainya dengan amal-amal soleh, dengan at-taubatu wal istighfar, taubat dan istighfar. Amma as-su'al tsalits, adapun soal yang ketiga adalah kaifa nata'amalu ma'an nasi, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia yang ada di sekitar kita, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, bahkan yang kafir sekalipun, apalagi muslimnya. Kaifa nata'amalu ma'ahum jami'an, bagaimana kita bermuamalah kepada semua mereka. Fal jawabu, jawabnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji, berbudi pekerti dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur, berperangai kepada manusia dengan perangai yang indah. Dan selagi kita masih hidup,
selagi nyawa masih dikandung badan, selagi kaki-kaki ini masih menginjak bumi, maka 3 pertanyaan itu mesti ada dan kita harus bisa menghadirkan jawabannya. Kita mesti berhubungan dengan Al-Khaliq yang pertama. Kita mesti berhubungan dengan masing-masing jasad kita yang kedua, dan kita mesti berhubungan dengan An-Nas, manusia yang ada di sekitar kita. Bukan hanya yang muslim, bahkan yang kafir sekalipun kita mesti bermuamalah dengan mereka. Dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin menekankan kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan kaifa nata'amalu ma'an nas. Bagaimana kita bermuamalah kepada manusia, yang ustadznya dengan santrinya, yang santrinya dengan ustadznya, yang sesama santri, yang sesama dengan penghuni masjid, dengan tetangga dan sebagainya, yang istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, anak dengan bapaknya, semuanya. Terhadap pertanyaan ini, baginda Rasulullah SAW berikan jawabannya apa ya ikhwah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau berakhlak kepada manusia, berbudi pekerti kepada manusia, berperangai kepada manusia dengan akhlak yang indah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang terpuji. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan sebab indahnya akhlak beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki perangai yang luhur, budi pekerti yang indah. Khawani fillah, kalau tugas seluruh para nabi dan rasul adalah mengajak kaumnya kepada at-tauhid, melarang kaumnya dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta, dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, setiap rasul, setiap umat seorang rasul, an i'budullaha, agar semua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghuta, dan agar semua mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW serasa punya tugas tambahan ketika beliau SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi, innama sesungguhnya, bu'ithtu aku diutus, kata Rasulullah, adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak, menghadirkan akhlak yang mulia. Tentu selain mengajarkan kepada kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sekalian sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Tambahannya adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, mengajari umatnya agar mereka berhias diri dengan akhlak yang mulia, agar mereka berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Maka adalah salah besar kalau ada di sana
Sementara orang yang mencoba memisahkan antara akhlak dengan agama, antara akhlak dengan manhaj, antara akhlak dengan salaf. Akhlak itu adalah keindahan mereka. Akhlak itu adalah baju yang dipakai oleh mereka. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Setiap kali kita bercermin, satu di antara doa yang diajarkan kepada setiap kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau hadirkan hamba ini tampan, sebagaimana Engkau telah hadirkan hamba ini cantik, sebagaimana telah Engkau hadirkan hamba ini sempurna penciptaannya, fahassin khuluqi, maka hadirkan kepada hamba ini kecantikan, ketampanan akhlak. Ketampanan akhlak tergambar sangat kuat bahwa kalaulah jasad setiap kita ini adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka baju yang kita pakai adalah akhlaknya. Adakah sebuah keindahan, ketampanan kalau seorang dengan ketampanannya kemudian dia berjalan di jalanan tanpa baju yang menempel? Adakah orang akan berkata si fulan tampan? Semua orang akan berkata hadza syabun majnun. Ini adalah pemuda yang gila. Padahal dia tampan, padahal dia rupawan. Kenapa? Karena dia tidak berbaju. Adakah seorang wanita disebut cantik ketika dia berjalan di jalanan tanpa selembar kain yang menempel di badannya, dengan sekalian keindahan kecantikannya? Adakah orang akan masih berkata hadhihi mar'atun jamilatun? Apakah orang akan berkata hadhihi syabatun jamilah, masya Allah, wanita cantik sekali? Tidak ada. Orang akan berkata hadhihi imra'atun majnunatun, ini wanita yang gila. Kenapa? Karena tidak ada pakaian yang menempel di jasadnya. Dan ketahuilah bahwa pakaian yang menempel di jasad kita inilah akhlak kita. Inilah akhlak. Kalau tanpa ada pakaian yang menempel di jasad kita, orang akan tidak ada yang mengagumi ketampanan kita. Orang tidak akan ada yang mengagumi kecantikan seseorang. Karena dikatakan dalam sebuah syair, tilka ummatun al-akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tilka ummatun, sebuah umat. Sebuah kemodernan adalah ketika ada akhlak yang menempel. Al-akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlak sudah hilang, maka hilang nilai kemodernan, hilang nilai kemajuan. Dulu manusia itu telanjang, kemudian kemodernan datang kepada mereka, akhirnya mereka berbaju. Dan ketika mereka melepas satu demi satu pakaian yang dipakainya, kembalilah mereka kepada kemunduran sebagaimana mereka sebelum mendapatkan kemodernan tersebut. Tilka ummatun al-akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau akhlaknya hilang, hilang sudah nilai kemanusiaannya, nilai keumatannya. Lihatnya para turis-turis yang ada di Bali sana, ketika mereka sudah pada melepas pakaian-pakaian yang menempel di jasadnya, adakah layak disebut mereka manusia?
sudah tidak lagi layak mereka disebut sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kal hayawan balhum adhallu, mereka adalah seperti hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Wa innaka la'ala khuluqin azim wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikhwani fillah, al-akhlaq yang mulia disederhanakan oleh para ulama, minhum Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kalimat ini dinukil dari mereka para pendahulu kita. Di antaranya adalah Allahu Akbar, ala kulli hal, bahwa mereka meringkas akhlak yang mulia dalam 3 kalimat pendek. Dalam 3 kalimat pendek. Yang pertamanya, akhlak yang mulia berwujud badlu an-nada. Badlu an-nada berwujud dimanapun kita berada, selalu menghadirkan an-nada, selalu menghadirkan al-khairat. Seorang yang berkeinginan memiliki akhlak yang mulia, kapan dia berada, dimanapun dia berada, yang selalu menghiasi dirinya adalah kebaikan-kebaikan yang ada. Dimanapun dia berada, selalu menghadirkan kebaikan kepada yang ada di sekitarnya. Maka baginda Rasulullah SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi kebaikan, manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnasi. Itu yang pertama. Akhlak yang mulia menjadikan pemiliknya di mana berada, kapanpun berada, yang selalu dihadirkan adalah kebaikan kepada manusia di sekitarnya. Yang kedua, kafu al-adha. Kafu al-adha, akhlak yang mulia menjadikan pemiliknya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, menjadi sebab terhindarkan manusia dari kejelekannya, menghindarkan manusia dari kejelekannya. Maka manusia aman ketika seorang yang berakhlak yang mulia ini berada. Baginda Rasulullah SAW, ikhwani fillah, ketika menyebut cabang-cabang keimanan yang 77, yang pertamanya adalah qaulu la ilaha illallah, yang terakhirnya adalah imatatul adza anit tariqi. Ketika tangan ini mampu menyingkirkan duri dari pinggir jalan, maka itulah akhlak. Ketika tangan ini mampu menyingkirkan beling dari pinggir jalan, maka itulah akhlak. Ketika tangan ini mampu menyingkirkan kotoran dari pinggir jalan, maka itulah akhlak, dan bukan sebaliknya. Baginda Rasulullah SAW ketika menerjemahkan Muslim itu siapa? Muslim itu siapa? Muslim itu bagaimana gambarnya, bentuknya? Muslim itu adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah seorang yang menjadikan muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari ulah tangannya.